Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kita masih masuk dalam pembahasan materi teks ceramah dan hari ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Sambil kita bahas, coba sekarang kalian buka buku digital kalian yang ada di halaman 89 dan 90. Di situ judulnya menentukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, untuk pertama-tama Ibu mau menjelaskan dulu apa sih kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa itu tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain itu adalah anak kalimat. Lalu apa sih Bu klausa itu? Klausa adalah kelompok kata yang terdiri dari paling tidak dia ada subjek dan predikat. Nah, dari subjek dan predikat ini dia juga memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Jadi biasanya kalau klausa ada potensi dia akan berubah menjadi kalimat. Maksudnya begini. Di sini ada contoh, ayahnya seorang guru. Ayahnya ini adalah subjek atau orangnya yang melakukan. Kemudian seorang guru ini adalah predikatnya. Subjek dan predikat ini dikatakan klausa. Nah, ayahnya seorang guru ini dikatakan sebuah klausa. Tapi ketika dia diberikan intonasi berhenti atau misalnya diberikan tanda titik, maka dia akan berubah menjadi sebuah kalimat. Jadi tidak disebut sebagai klausa lagi. Contoh yang kedua, anak itu ini adalah subjeknya. Cerdas sekali ini adalah predikat. Nah, ini juga disebut sebagai sebuah klausa. Anak itu cerdas sekali, itu penyebutannya klausa. Tapi kalau dikatakan anak itu cerdas sekali, diakhiri dengan intonasi berhenti atau kalau dituliskan dengan tanda titik, berarti potensinya adalah sudah menjadi sebuah kalimat. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa salah satu unsur klausa ada yang menduduki jabatan sebagai induk kalimat, sedangkan unsur yang lain itu adalah anak kalimat. Inilah yang membedakan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Jadi untuk kalimat majemuk setara, dia biasanya untuk unsur yang pertama klausanya memiliki makna yang sama dengan klausa yang kedua. Tapi kalau majemuk bertingkat, antara klausa pertama, induk kalimat maupun anak kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Jadi di sini dikatakan bahwa induk kalimat adalah bagian dari sebuah kalimat. Nah, ini adalah bagian dari sebuah kalimat. Artinya dia ada di dalam sebuah kalimat. Atau klausa yang sudah bermakna. Induk kalimat ini dia memiliki makna sendiri, walaupun tidak terikat atau tergabung dengan klausa yang lain. Dibandingkan dengan anak kalimat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, baru memiliki makna jika sudah bergabung bersama induk kalimat. Jadi anak kalimat ini dia tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada induk kalimatnya. Contohnya di sini. Ayah pulang dari kantor saat ibu berada di luar rumah. Ini adalah satu kalimat yang terdiri dari dua klausa. Ini klausa pertama. Ini klausa kedua. Kemudian yang mana yang disebutkan sebagai induk kalimat? Induk kalimatnya kalau kita bandingkan antara bunyi klausa pertama dan klausa, yang mana yang lebih memiliki makna tersendiri tanpa harus mengikuti klausa berikutnya.
Ayah pulang dari kantor. Ayah pulang dari kantor. Ini terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian ini juga subjek dan predikat. Tapi kalau kita ambil maknanya, ayah pulang dari kantor. Titik, sampai sini dia sudah memiliki makna. Berarti ini menjelaskan bahwa ayah pulang dari kantor dapat disebut sebagai induk kalimat. Kemudian klausa yang kedua, saat berada di luar rumah. Saat berada di luar rumah. Di sini ada penggunaan kata saat. Saat ibu berada di luar rumah. Kalau kita artikan atau kita cari maknanya, apa sih makna saat ibu berada di luar rumah? Nah, dia tidak memiliki makna tersendiri kalau dia tidak dihubungkan dengan induk kalimat ini. Saat ini memiliki makna ketika dia digabungkan dengan induk kalimat. Saat ibu berada di luar rumah, ini adalah anak kalimat. Lalu dia akan menjadi sebuah kalimat majemuk. Kalimat majemuk ketika dia sudah menjadi satu antara induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian contoh yang kedua, walaupun cuaca mendung, ia tetap berangkat ke sekolah. Walaupun cuaca mendung, ia tetap berangkat ke sekolah. Kalau di sini tadi induk kalimatnya ada di depan dan ini anak kalimatnya yang pada klausa yang kedua. Sedangkan ini anak kalimatnya terdapat di bagian pertama. Di klausa pertama maksudnya. Kemudian induk kalimatnya ada di klausa kedua. Kenapa begini? Ya, induk kalimat dan anak kalimat itu bisa di depan, bisa di belakang, atau maksudnya bisa di klausa pertama, bisa di klausa kedua. Tapi tetap maknanya yang membedakan bahwa itu adalah induk kalimat maupun anak kalimat, dan dia bisa berdiri sendiri atau tidak. Kalau anak kalimat di sini, kenapa dikatakan anak kalimat di sini? Walaupun cuaca mendung. Nah, kalau cuma sampai segini aja kita artikan walaupun cuaca mendung, apa sih artinya? Kayak ada sesuatu yang janggal begitu. Tapi kalau ini ia tetap berangkat ke sekolah, ini ia tetap berangkat ke sekolah tetap memiliki satu kesatuan makna. Tapi kalau klausa walaupun cuaca mendung, sampai sini saja dia tidak memiliki makna tersendiri sebelum dia digabungkan dengan klausa yang ini yang sebagai induk kalimatnya. Sampai di sini paham mengenai induk kalimat dan anak kalimat dan juga klausa. Nah, kemudian untuk jenis-jenis dari kalimat majemuk bertingkat ini terbagi dalam beberapa jenis, ada 7. Nah, bisa kalian sambil baca, sambil pelajari di situ bahwa setiap kalimat majemuk bertingkat itu akan selalu ditandai dengan tanda penghubung. Ada kalimat majemuk hubungan akibat, ada kalimat majemuk hubungan cara, kalimat majemuk hubungan sangkalan, kalimat majemuk hubungan kenyataan, kalimat majemuk hasil, kalimat majemuk hubungan penjelasan, dan kalimat majemuk hubungan atribut. Jadi masing-masing kalimat majemuk ini mempunyai konjungsi yang berbeda-beda. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.